Halo sahabat MITV, saat ini saya berada di lantai atas Gedung Manufacturing Research Center atau yang biasa dikenal dengan MRC, yang tepatnya berada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bertemu dengan sosok yang sangat istimewa. Beliau merupakan seorang guru besar dan dosen Fakultas Teknik Mesin Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan pencetus terciptanya Solar Thermal Cooling System. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Idrus Alhamid. Kita kebetulan di negara tropis. Indonesia itu adalah negara yang hot and humid. Klimatnya ya, cuacanya, weathernya. Nah, ketika panas, orang perlu dingin. Nah, jadi sudah lama itu idenya sudah banyak orang pakai ya. Gimana caranya memanfaatkan panas untuk mendinginkan ruangan. Nah, antara lain sudah ada alat namanya itu absorption chiller. Chiller yang dijalankan dengan panas. Boleh dengan panas matahari atau boleh dengan panasnya panas buang dari genset atau panas apa aja, yang jelas itu perlu panas. Itu kira-kira yang melatar belakangi. Atas kita cerita sama teman-teman yang di Jepang maupun yang di sini. Nah, sejak 5 tahun lalu barangkali ya, kita mencoba menginisiasi dan disupport sama teman-teman yang ada di KLH Indonesia. Termasuk juga Mbak, mungkin orang nggak perhatian ya, bahwa Departemen Keuangan itu dia mensupport penelitian-penelitian seperti ini. Ini kalau harganya katakanlah alat-alat itu sekitar 5 miliar kira-kira ya. Itu ketika memasukkan barang, berapa jumlah pajak yang mesti saya bayar? Biaya masuk, itu semuanya gratis. Dan yang kerjakan di bea cukai itu bukan orang tua-tua, anak muda-muda semuanya. Jadi dengan selembar surat dari Pak Warek 1 maupun dari Rektor maupun Warek 2 gitu, surat pengantar kalau ke Departemen Perdagangan, gratis semuanya. Nah, ini timnya bukan saya sendiri. Teman-teman yang ada di teknik pendingin ini, Prof. Harinaldi, Prof. Budi Harjo, kemudian Rusdi Malin, Pak Nasruddin, banyaklah, ada beberapa kira-kira 5-6 orang gitu ya. Kita ke Jepang lihat contoh di sana, kemudian bahkan kita ke Australia, di Echuca, namanya kota kecil gitu. Rumah sakitnya itu paling besar seluruh dunia penggunaan tenaga matahari. Ini yang pertama kali di Indonesia. Dan ini pertama kali yang ada di Indonesia, Solar Thermal Cooling System. Belum yang sepanjang yang saya tahu ya, pertama kali yang dengan tenaga matahari pakai thermal. Kalau pendinginan tenaga matahari yang photovoltaik, kita juga ada kerjasama dengan sebuah perusahaan gitu buat dinginkan cold storage. Ada 2, satu di Pacitan, satu lagi di Wakatobi. Itu bantuan pemerintah juga ya, untuk dinginkan, nyimpen ikan. Tapi sampai sekarang kita masih keinginan juga bikin cold storage yang banyak juga, kerja sama-sama KKP. Bahkan sekarang ini kerja sama-sama KKP dan ESDM, Kementerian Energi, ESDM ya, untuk membuat pabrik es mini di Banyuwangi. Mini es plant dengan cold storage pakai teknologi yang cukup, yang mudah lah, yang mudah walaupun pakai listrik, tapi kita menggunakan hidrokarbon sebagai refrigerannya. Ini juga disupport oleh GIZ dari Jerman. Dalam rangka programnya dia itu namanya Green Chiller. Chiller yang friendly, artinya tidak merusak lingkungan. Perumahan enggak. Ya, enggak, saat ini enggak. Karena pertama, kalau mataharinya enggak ada, kita mesti pakai gas. Sedangkan gas itu zaman sekarang bukan kayak zaman dulu, di rumah-rumah ada gas. Memang bisa pakai LPG, tapi kalau perumahan satu komplek mungkin bisa. Itu namanya district cooling, pendinginan tapi untuk satu komplek. Itu bisa kalau buat perumahan. Tapi kalau kecil-kecil gitu, kita perlu panas dari mana? Panas matahari aja nggak cukup kalau buat manaskan ini. Gitu kira-kira. sangat besar
Bahkan ini lagi di riset juga, dianalisa juga bersama-sama dengan beberapa mahasiswa S2, S3, dan S1 di Indonesia dan di Jepang. Ini bisa langsung dilihat di monitor, sebentar lagi saya tunjukin ya. Data-data yang diambil itu mereka juga bisa melihat. Jadi online. Bentar saya tunjukkan komputer situ, gambarnya temperaturnya berapa di masuknya maupun di keluarnya di setiap titik. Ada sekitar 40 sensor Pak yang ada di sana itu. Ada 40 yang mereka juga bisa memonitor dan menganalisa karakteristiknya. Kita sedang bekerja sama Caitong kalau nggak salah ya, di Shanghai Caitong University. Juga ada satu mahasiswa kita di sana, tapi tidak untuk pendinginan gedung, tapi untuk cold storage. Untuk cold storage yang lebih dingin lagi temperaturnya. Kalau ini kan cuma 7-10 derajat ya. Kalau cold storage bisa sampai 5 derajat atau bahkan lebih rendah lagi. Itu sedang ada anak S3 dari kita kerja sama mereka yang nantinya bakal diproduksi di sini. Sudah ada pabrik yang mau siap untuk bangun.